Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu. Sehat Bu Guru. Alhamdulillah. Ini kelas 10 TKRO 1 ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua, Bu. Nihil Bu, berangkat Semua semua. ya. Nil Bu, Nil. Alhamdulillah. Rajin, Bu. Rajin-rajin semuanya ya ini ya. Gimana biar makin semangat kita ice breaking dulu. Aturan permainannya nanti kalian itu fokus ke saya. Nanti saya akan memberikan beberapa kata ya. Silakan ditebak. Tapi Bu Tika itu nanti menyampaikannya tanpa suara. Oke? Gimana? Udah siap belum? Siap Bu. Oh, siap. Untuk kalimat yang pertama ya. Ayo, Saya siapa suka yang ayam bicara? geprek. Oh ya, oke. Bu Purba, Ya, Bu Purba. luar biasa. Hadiah. Oke, nampaknya sudah semangat lagi ya. Kita lanjut saja ya ke materi hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan, ada yang masih ingat kemarin Bu Tika menyampaikan apa ya minggu lalu? Kesehatan reproduksi. Kemarin itu Pergaulan bebas, Bu Bu. Tika Gimana? menyampaikan terkait dengan sex education, bahayanya itu kayak gimana, dampak positifnya gimana, caranya bagaimana, begitu Bu. Oke, luar biasa sekali. Masih ingat ya, Mas Adit ya? Oke, hari ini Bu Tika akan menyampaikan tentang manajemen waktu. Sudah terlihat? Terlihat Bu. Oke. Ya, manajemen waktu ya untuk kelas 10 TKRO 1. Nah, ini kira-kira apa yang dimaksud dengan manajemen waktu menurut kalian? Coba apa kira-kira? Siapa yang mau menjawab ini? Ayo, siapa? Manajemen waktu apa menurut kalian? Saya Bu. Oke, Putri, silakan Putri. Iya, manajemen waktu itu kita bisa memanage, mengelola waktu Bu. Oke, luar biasa sekali. Jadi mengelola waktu ya Mbak Putri ya. Iya Bu. Mungkin dari yang lain ada? Siapa? Mbak Reni. Apa Mbak Reni? Kalau menurut saya manajemen waktu itu mengatur waktu Bu. Jadi misalkan kita setiap hari itu ada aktivitas berbagai macam, misalnya ada kegiatan ini itu dan sebagainya. Nanti kita bisa mengatur jam sekian di sini, jam sekian di sini. Dan itu menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Reni. Jadi menurut Mbak Reni itu manajemen waktu itu mengatur waktu ya Mbak ya? Ya, mungkin ada yang lain? Coba ini yang cowok-cowoknya kenapa nggak ada suaranya? Ngantuk atau gimana ini? Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini ada beberapa pengertian mengenai manajemen waktu. Yang pertama, manajemen waktu merupakan suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga ada menurut Haynes ini, manajemen waktu merupakan suatu proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu. Kemudian juga ada pengertian manajemen waktu merupakan cara bagaimana membuat waktu menjadi terkendali sehingga menjamin terciptanya sebuah efektivitas. Jadi benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh Putri, Reni dan Singgi bahwa manajemen waktu itu merupakan cara bagaimana kita mengatur waktu seperti itu. Kemudian, nah ini ada dampak manajemen waktu, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, kira-kira coba dampak positif dari manajemen waktu apa saja? Siapa yang mau berpendapat? Mungkin siapa? Oh ya, oke, Ririn. Ya, Dampak positifnya apa, Ririn? ya,
kita bisa mengatur waktu tuh sehingga kegiatan kita tidak terbengkalai. Gitu. Oke, jadi tidak terbengkalai. Terus mungkin ada yang lain? Oh ya, Ruli, ayo Ruli. Iya Bu, jadi lebih terjadwal, tahu prioritas mana yang perlu diutamakan dan mana yang di urutan-urutan selanjutnya. Ya, jadi lebih terjadwal, jadi tahu prioritas mana yang harus diutamakan ya. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Dampak positif dari manajemen waktu? Dampak positif dari manajemen waktu itu kita jadi lebih, waktu kita itu jadi lebih bermanfaat Bu. Jadi tidak terbuang percuma dengan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Oke, ya bagus sekali jawabannya ya. Jadi dampak positif dari manajemen waktu itu ada yang pertama adalah manajemen waktu bisa membuat orang memiliki sikap yang lebih disiplin karena mampu mengerjakan tugas tertentu tepat waktu. Kemudian yang kedua, membuat seseorang menjadi lebih teratur, terencana, dan lebih rapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, terhindar dari stres dan kecemasan. Yang keempat, hasil kerja lebih maksimal sehingga memungkinkan mendapat prestasi setelahnya. Kemudian yang kelima, kualitas tidur lebih baik. Yang keenam, membuat seseorang lebih bertanggung jawab dengan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh, membuat seseorang bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi ada banyak sekali ya dampak positif dari memanajemen waktu dengan baik. Jadi kita ke dampak negatif ya. Nah, dampak negatif dari tidak dapat manajemen waktu ini ada yang pertama, malas dan suka menunda. Yang kedua, pekerjaan menumpuk dan membingungkan. Yang ketiga, kondisi fisik menurun. Yang keempat, tekanan mental atau stres. Kemudian, nah ini manfaat manajemen waktu menurut kalian. Ini kira-kira apa ya manfaat memanajemen waktu menurut kalian? Coba. Saya pengen ada yang berpendapat yang cewek-cewek coba. Baik Bu, izin menjawab Bu. Manfaat dari manajemen waktu menurut saya agenda-agenda yang dilakukan itu dapat terstruktur Bu. Nah, ini ada manfaat manajemen waktu. Yang pertama, menata pekerjaan dengan baik. Yang kedua, memperlancar pekerjaan atau tugas. Kemudian yang ketiga, melatih tanggung jawab dan disiplin diri. Nah, ini ada cara memanajemen waktu yang efektif. Ya. Yang pertama, membuat daftar agenda. Yang kedua, mengatur prioritas utama. Yang ketiga, belajar mengenali waktu produktif. Kemudian yang keempat, jangan menunda-nunda waktu. Kemudian fokus terhadap apa yang telah menjadi prioritas dan daftar agenda. Yang terakhir, ini jangan menunda waktu sama ya. Oke, jadi setelah kita tadi belajar mengenai manajemen waktu, ketika ada sedikit tugas untuk kalian ya, nanti kalian harus mengerjakannya selama kurang lebih 10 menit saja mengenai catatan kegiatan keseharian yang sudah berjalan ya. Jadi kalian nanti mungkin ada yang mau bercerita dulu ya terlebih dahulu. Siapa yang mau bercerita dulu itu mengenai catatan kegiatan keseharian yang sudah berjalan. Jadi mungkin dari bangun tidur terus jadi tidur lagi. Jadi ada keseharian yang mungkin sudah dilaksanakan, silakan nanti disampaikan. Kira-kira 10 menit ya cukup atau terlalu banyak waktunya ini? Gimana? 10 menit terlalu lama atau tidak? Tidak Bu. Oke ya. Kita mengerjakan kurang lebih 10 menit ya. Nanti mungkin ada mau membacakan catatan kegiatan kesehariannya dulu seperti itu. Silakan untuk membuat catatannya dulu.
Ya, sepertinya sudah selesai semuanya. Ini sudah siap menampilkan pekerjaannya. Oke. Ini mau ditunjuk apa mau ada yang mau menyampaikan pertama? Siapa coba? Silakan. Oke, Saiful. Silakan Saiful. Oke Bu, ini agenda pagi saya Bu, dari bangun tidur Ya. sampai tidur lagi. Jam 4 pagi bangun Bu, mandi, terus ganti baju sampai setengah 5. Kemudian jam setengah 5 sampai 15 menit sholat subuh Bu. Kemudian habis sholat subuh, lalu 15 menit membersihkan tempat tidur. Kemudian jam 6 sampai jam 6 lebih 15 makan pagi Bu, sarapan untuk menambah vitamin Bu. Kemudian jam 6 lebih 15 sampai jam 7 berangkat sekolah Bu. Terus sampai sekolah jam 7 Bu. Terus mengikuti KBM Bu sampai pukul 3. Kemudian pulang mandi. Kemudian belajar Bu. Tak lupa belajar Bu juga Bu. Sampai jam setengah 8, kemudian langsung tidur Bu. Oke, terima kasih. Ya, Ibu lanjutkan Bu. lagi ya. Nah, ini caranya tadi sudah, kemudian tugasnya juga sudah. Nah, ini ada tugas lagi ya, yang dikumpulkan besok pagi ya. Jadi membuat project itu kalian harus membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 3 siswa, kemudian juga setelah dibentuk kelompok kalian membuat poster dengan tema manajemen waktu. Nah, untuk contoh posternya ini seperti ini ya. Jadi bebas mau apa ya. Tapi ini contoh ya kurang lebih seperti inilah kayak gitu. Nanti untuk nanti akan Butika tempel di mading ya mengenai hasil poster yang kalian buat seperti itu. Nah, di sini juga nanti akan ada LKPD-nya dan juga lembar evaluasi melalui link ya, nanti akan Butika kirim juga seperti itu. Nah, nampaknya sudah selesai materi yang kita bahas. Jadi banyak sekali ya manfaatnya kalau misalkan kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Seperti itu saja materi dari Butika. Ini juga sudah waktunya kita untuk pulang ya. Jadi mungkin sebelum Butika tutup ada pertanyaan atau mau ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup Bu. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk hari ini. Oh ya, kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga minggu depan kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.